Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya James Gin di channel YouTube Balak Kira. Sekarang saya berada di Lembang, di rumahnya Pak Mamat. Nah, ini Pak Mamat. Pak Mamat kalau di penghobi bonsai dikenal sebagai penjual bahan juga ya, penjual bahan bonsai, pot-pot yang sedang lah ya, dan memproduksi pot. Jadi iya. Kalau teman-teman hobi datang ke Lembang mungkin bisa jadi alternatif salah satu apa ya, mungkin cari-cari misalkan pot atau bahan-bahan bonsai, siapa tahu ada yang dilirik nih di Pak Mamat. Pak Mamat, ini alamatnya di mana Pak Mamat? Ini Kampung Keramat, Desa Cikahuripan. Kampung Keramat, Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang ya. Kecamatan Lembang. Jadi posisinya kalau terus ke atas itu ke Cikole ya? Ya, Cikole. Cikole. Jadi kalau lewat sini aksesnya ini dari Cihideng juga bisa? Bisa, dari Cihideng juga bisa, jurusannya yang ke Lembang. Kalau dari Sersan Bajuri lah. Oh, iya. Ini kan Kolonel Mas Curi. Ini kalau dari itu dari Bandung, asup Sersan Bajuri, nah keluar Kolonel Mas Curi. Nah itu yang jurusan ke Lembang itu. Mungkin saya mah kelewatan kalau ke Lembang ya. Langsung ke Cikole kemana gitu bisa. Ini Mamat, Mang Mamat bergelut di bonsai. Iya. Dari sejak kapan? Ini mulainya dari ikutan dari grup ya, PBB Bandung. Ini dari 92 saya tuh mulai ikut gitu, tapi belum bisa. Tapi ya seolah-olah masih sekolah gitu. Ikut ya. Komunitas. Iya. Nah itu sampai saya tahun 2000 lah, tahun 2000 baru nih, baru punya lah. Tapi belum bagus, tapi baru punya yang udah ya gitulah. Tapi belum terjun ke bisnis juga. Ya belum. Cuman ikut-ikut pameran atau ikut-ikut sama orang-orang lain gitu ya. Nah, terus diperhatiin gitu ya. Kalau yang bikin gitu seperti guru-guru lah yang udah pakar gitu. Nah diturutin ya, makanya sampai sekarang alhamdulillah gitu ya. Ini nih Pak Mamat juga kan dikenal sebagai pembuat pot, pot bonsai itu sejak kapan? Kalau buat itu ya paling nggak begitu. Saya tahun berapa ya? Mungkin tahun 95-an saya udah mulai bikin lah ya. 95, 9 sampai tahun berapa? 2000 ya. 2000 mulai bikin ya 95. Kalau mulai bikin pot itu ya belajar gitu sampai sekarang ya alhamdulillah gitu hasilnya memang banyak yang hobi dari saya tuh. Kalau pot ukuran nih yang tersedia di Pak Mamat itu ukuran apa aja? Ukurannya 40 sampai 90 juga ada. Jadi ya, paling gede itu di ukuran 90. Ya, paling gede ukuran dari 40 sampai 90. Kalau yang misalkan yang kecil-kecil buat small mame kayak gitu. Kalau yang kecil-kecil mah itu memang paling buat sendiri, bukan buat jualin lagi. Tapi itu memang sulit sih bikinnya yang kecil itu lah. Dan kalau Pak Mamat itu untuk kekuatan pot misalkan supaya gak retak, supaya kuat itu pakai besi atau enggak? Ya itu kalau rangka ya pakai kawat. Kalau yang 30 pakai kawat.
pakai kawat yang ukuran kecil. Kalau yang besar lagi, ukuran besar lagi. Kalau yang 90 tuh pakai behel yang 6 gitu ya. Iya. Itu pasirnya juga saya teh pasir sampai dicuci dulu. Kalau nggak dicuci ya mungkin retak gitulah. Kalau dicuci mah nih seperti ini kan bikin ini udah ada berapa mulai bikin ini belum apa-apa kan dicuci mah. Ini adalah 15 tahun ada nih pot ini. Nggak retak soalnya dicuci itunya. Biasanya proses pembuatannya misalkan saya nih mau pesan ke Pak Mamat nih ukuran 90 misalkan. Biasanya prosesnya membutuhkan berapa hari? Gimana yang tergantung yang pesennya aja berapa biji, cuman itu 1 hari 1 itu. 1 hari 1. Cuci takannya cuma 1. Kalau yang gede gitu paling 1 hari 1 ya. Kalau 10 teh kalau mau pesen 10 ya mungkin 10 hari lah gitu ya. Sampai 11-12 hari gitu. Jadi kalau teman-teman hobi ini perlu pot, pot bonsai bisa jadikan alternatif di Pak Mamat. Cuman kalau di sini harus pesan dulu ya. Ya harus pesan dulu. Jadi nggak bisa ngedadak soalnya ngedadak bikin gitu. Jadi ngedadak bikin dulu. Mungkin nanti bisa lewat WA, telepon, ya main langsung ke sini juga. Terus kalau mengerjakannya nih Pak Mamat? Kalau mengerjakan biasanya saya sendiri. Saya sendiri mengerjakannya dibikin itu rangka citakan sampai saya bikin rangka-rangka buat pot, saya sampai nyitaknya. Saya bikin sendiri. Kalau dulu masih bikin sendiri, tapi sekarang ada pembantu anak saya tuh. Sekarang mah dibantu gitu ya. Dibantu sama anak saya gitu. Sekarang mah. Ini pot ini ya? Ini yang segi 6 ya? Ya segi 6. Ada yang persegi 6, yang bulat? Yang bulat ada yang bulat, ada ukuran-ukurannya sampai opal ada. Cuman ukurannya aja gitu. Tapi kalau peminat kebanyakannya model gimana? Kotak gitu? Kebanyakannya kotak. Ini mah cuman gimana pohonnya aja. Kalau yang ini mah pesennya paling banyak 5 biji kalau yang gini. Soalnya pohonnya nggak seperti kalau yang kotak, yang bulat kan itu banyak itu pemakaiannya. Seperti pohon yang segede gini kan bisa dipakai bulat juga bisa, kotak juga bagus gitu. Antara bulat sama kotak mah itu ya rata-rata kalau kotak itu apa ya istilahnya lebih enak mungkin ya. Iya, itu jadi kebulah kebalai lah itu. Ya, kalau yang bulat itu harus disesuaikan dengan pohon itulah bentuk gayanya. Iya. Terus kalau dari segi bahan bonsai nih, biasanya Pak Mamat di sini punyanya jenis apa aja? Kalau bahan-bahan mah ya seperti cemara duri, cemara sinenci, cendrawasih, nasi seperti jeruk kingkit, ya asam juga ada. Kebanyakannya saya di sini punya itunya seperti silokopa, ulmus, ya pokoknya macam-macam lah seperti boksus banyak gitu. Bahan-bahan buat pemula gitu. Kalau buat pemula mah seperti tina karet jenis karet, kompakta, elegan, kimeng juga ada, Korea juga ada gitu. Buat bahan-bahan buat pemula. Tapi saya belum punya yang bagus nih sekarang mah udah habis. Ini bagus nih. Ya, cuman ini aja. Ini teh gaya apa ya, Mama? Ini informal ya gayanya. Bukan gaya cokan kayak gitu. Oh, kalau cokan mah ini warnanya kan ini lurus kan ya? Ya. Kalau cokan mah itu seperti pohon di luar ada yang rata gitu ke atas kan. Jadi nggak dari bawahnya besar, ininya kecil kan tetap kan formal. Kalau yang di sininya gede sampai ke sininya kan ada yang gede. Nah, itu bisa dipakai cokat gitu. Jadi kelihatannya kan kalau cokan mah seperti ke sini, di sini juga bisa ada gitu kan. Kalau cokan mah ini kan lurus kan. Kalau ini ada neros gitu. Jadi kalau nerosnya pastilah formal gitu. Kalau dari segi harga bisa nego ya? Ya kalau harga sih bisa. Apalagi datang langsung ya? Iya gitu. Kalau harga mah jangan takut pakai harga. Soalnya kalau saya mah jualan lihat dulu orangnya gitu. Ya teman-teman Sobi, saya berada di koleksi
Pak Mamat nih. Tapi ini mah yang disimpan di atas ini kebanyakan mame semol ya. Ya, mame semol. Ya. Jadi kalau teman-teman sehobi misalkan tertarik ke bonsai atau bahan bonsai ukuran mame semol, di Pak Mamat juga ternyata banyak pilihan. Biasanya kebanyakan jenis apa ini Pak Mamat? Ini seperti waru parigata, sandawasi, itu apa? Serbu bintang, ulmus seperti gini. Sandawasi seperti gini ya buat bahan-bahan lah gitu ya. Ini bahan-bahan pirakanta banyak sih jenis-jenis. Ini sancang nih baru nih nyoba jadi sancang. Saya kalau sancang memang di sini nggak begitu cocok saya tuh. Nah seperti lada-lada, seribu bintang mikro yang orsi ini buat nempel juga banyak gitu. Nah ini seperti ini nih, ini yang parigata kan, ini ulmus yang parigata. Ini yang jenis baru, ini bukan yang hijau. Kalau yang hijau mah yang ini hijau dulu keluar tunas, keluar tunasnya putih. Kalau ini mah enggak. Kalau ini mah seperti ini nih, matching nih. Oh iya iya. Ini nih, jadi cerah gitulah ulmus ya. Kalau ini semi, ini semi. Oh juga ya, ya semi casket itu. Semi casket. Ini yang buat Pak Mamat murni nih. Murni ya cuma. Berarti ini merawatnya udah berapa tahun ini? Lumayan. Lumayan sih, ada 8 tahun lah di sini. Tapi ini kalau ada yang minat dilepas nih. Ya, kalau kena itu mungkin dilepas. Dilepas. Ya. Jadi kadang-kadang ada pohon yang berat untuk dilepas. Nah, itulah ada juga, yang agak apa-apa dilepas asal ngikutin ya istilahnya ngikutin pasaran lah misalkan ya. Gitu. Nah, ini cendrawasih ini umur berapa tahun nih? Ini 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun ini 12 tahun umur ini. Ini udah sering atau pernah ikutan kontes? Ini udah punya buku. Udah punya buku. Udah punya buku nih di Madia nih. Udah 2 kali dapat nih. Di Tangerang, di Makro di Bandung. Cuman sekarang nih buat cadangan ke Cipanas saya dipotong dulu, ini belum enak gitu. Jadi ini kesantuan udah cukup. Cuman ke atasnya saya nggak enak dipotong lagi, itu dibikin baru lagi. Oh iya ya. Ini udah kelihatan kesantuannya udah kelihatan, tapi udah di pot ya? Iya di pot. Pot kecil. Di pot ya. Di pot. Nah ini juga udah punya sertifikat 3 nih Tangerang. Ini udah di pot kan? Tuh udah di pot. Ini pohonnya udah pada tua sih semuanya. Oh udah kelihatan. Ini 9 tahun kalau nggak salah. 9 tahun udah segede gini? Ini dari kecil. Dari kecil? Dari kecil 9 tahun. Jadi besarnya di pot segede gini ya? Di pot segede gini aja. Gitu. Tadinya mah kan potnya yang segede gini, potnya yang kecil. Ini udah pindah 2 kali sama ini. Ini umurnya 9 tahun. Ini sertifikatnya ada 3 nih. Tapi kalau perawatannya, kalau jenis ini kan jenis cendrawasih ya? Suka ada mati ranting nggak? Oh enggak. Enggak? Ini paling enteng sihnya, asa ulah kekurangan air sih soalnya. Kalau yang ini, kalau kekurangan airnya mungkin gitu. Jadi harus lembab gitu? Ya, jadi mintanya panas. Biarpun misalnya mau dicopot, mau diganti media lah. Potong-potong juga nggak apa-apa, cuman jangan diteduhin, panas aja mau. Langsung dipanas. Langsung aja panas. Kan biasanya kalau ganti media jenis itu kan biar aman kan diteduhin dulu. Diteduhin dulu, kalau ini mah nggak mau. Kalau diteduhin ada ranting yang. Jadi kalau jenis kayak gini mah nggak stres gitu ya? Iya. Ini mah ini paling bandel, terkecuali itu yang apa yang disebut daun lembek. Nah, disebutnya banci kan ada. Oh iya iya iya. Jangan terganggu pohon dari bawahnya tuh. Kalau mau ganti janganlah, pokoknya pupuk aja terus. Kalau yang banci itu memangnya susah enteng susah gitu. Kalau pohon teh. Nah ini contoh bonsai yang ada di Pak Mamat yang ukuran small. Ini jenis serbin mikro nih. Unik nih, ada liukannya nih. Nah, apalagi nih yang kecil nih ada nih. Ini mini. Ini cendrawasih nih. Media potnya juga segede gini nih.
Ini jenis varigata. Ini mungkin kemame nih. Nah, ini masih bahan nih. Unik-unik daunnya, ada keputih-putihnya nih. Ulmus varigata. Mungkin ini salah satu contoh yang ada di Pak Mamat. Ya, ukuran bonsai dan jenisnya. Jadi antara yang ini. Nah, ini jenis lada-lada nih. Programan Pak Mamat nih. Diliuk-liuk. Ya, mungkin ini salah satu beberapa jenis bonsai yang ada di Pak Mamat. Mudah-mudahan jadi alternatif apa ya teman-teman sehobi, mungkin jadi bahan pertimbangan nih untuk main-main ke sini. Ya teman-teman sehobi, barusan saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Mamat, salah satu apa ya Pak Mamat, budidaya juga ya. Iya, budidaya. Di budidaya di bahan-bahan bonsai dari bahan mame small sampai medium large juga ada. Terus kalau di mame small itu mungkin boleh dikatakan udah banyak apa variasinya yang udah jadi ya, variasinya udah jadi. Dan Pak Mamat juga memproduksi pot. Jadi teman-teman sehobi misalkan ada yang butuh pot ukuran, kadang-kadang kan misalkan kalau di pameran atau di gimana kan kebanyakan yang ukuran kecil. Misalkan yang ukuran yang boleh dikatakan sampai 90 cm. Nah, di Pak Mamat bisa jadi alternatif buat teman-teman sehobi, apa ya istilahnya, sebagai rekomendasi pot lah. Dimana nyari mungkin di Lembang salah satunya. Ini ada nih untuk orang yang beliau yang memproduksi pot ya. Pak Mamat, makasih bincang-bincangnya, dan saya juga baru kesini ya, baru pertama kali, dan ya hitung-hitung bersilaturahmi, dan kebetulan saya juga nyari pot. Ya mungkin saya udah dapat salah satu solusi buat bonsai-bonsai yang saya sanggayangi. Ya potnya mungkin saya mau pesen nih nanti ke Pak Mamat. Ya gitu aja liputannya. Tonton terus channel Balakacida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.